Seluruh jemaat NDC dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada, berjumpa kembali dalam ibadah online kita hari ini. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu mari siapkan hati kita saudara, beribadah dengan segenap hati. Memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Sing this song. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Yes, Lord. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name! What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. We praise your name, we worship you. Oh God, what a beautiful name. Come on church, sing it. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, yes, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal, now and forever, God, you Jesus, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of, sing it, you have no rival. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory,
worship His beautiful name, the name of Jesus. We worship You, Jesus. Name above all names. What a beautiful name. The name of Jesus. No other name like You, Jesus. What a powerful name. What a wonderful name of Jesus. We worship You. We worship You. Oh Jesus. Oh Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Sing. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of... Sing it again. What a beautiful name. What a beautiful name it is, Lord. What a beautiful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat nama Yesus. Haleluya. Hanya Engkau, nama yang kami tinggikan pada hari ini ya Tuhan, dan selama-lamanya. Bertahtalah Engkau atas setiap pujian kami, atas setiap penyembahan kami. Kami siap masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yang percaya punya Allah yang dahsyat, berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Mari berikan yang terbaik bagi Dia. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on, sing it out. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita punya Allah yang dahsyat. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Katakan dari pulau, dari pulau-pulau, lembah, gunung, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
Berikan sekali lagi sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat kenaikan-Mu ke surga untuk kami ya Tuhan. Kau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Amin. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu Tuhan. Semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Yes Lord. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kami. Kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. Come on church, sing it out. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Bersatu sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari umat Tuhan yang bersuka cita, bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik dan luar biasa. Haleluya. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Semuanya katakan. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka.
of the world, you stepped down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. How you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, menyediakan tempat yang kekal bagi kita semua yang percaya. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 16 Mei tersedia online melalui YouTube channel NDC. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus bersama senior pastor Josia Abdi Saputra. Siapkan roti dan anggur bagi Anda dan keluarga. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. NDC Youth setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar dengan menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut adalah jadwal ibadah onsite NDC Ministry. Dengan meningkatnya kerinduan jemaat untuk beribadah onsite, maka NDC menambah satu ibadah lagi di NDC Central Park, yaitu pukul 17, yang akan dimulai pada Minggu 16 Mei 2021.
Untuk menghadiri ibadah onsite, saudara wajib melakukan seat booking menggunakan aplikasi NDC. Datanglah lebih awal dan jangan terlambat, karena e-tiket tidak berlaku setelah 10 menit ibadah dimulai. Bagi saudara yang telah melakukan seat booking namun berhalangan hadir, segera lakukan pembatalan di aplikasi agar kursi yang terbatas dapat diisi dengan jemaat lain yang rindu beribadah onsite. Dan untuk keamanan jemaat, NDC menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan memasang plasma air untuk screening virus di jalur sirkulasi udara. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline yang tertera di layar. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami percaya Tuhan, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu yang terindah dalam hidup kami Yesus. Mari dengan segenap hatimu sama-sama pujikan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari sama-sama nyatakan, ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Katakan karya-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah.
Shalom saudara, senang sekali saya bisa menyapa saudara dalam ibadah yang spesial hari ini. Karena hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sekali lagi kita bersama-sama, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami ucap syukur ibadah hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan di hari yang spesial ini Tuhan, di saat kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami percaya ada berkat spesial yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kami, lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Biar pengurapan Tuhan juga mengajar setiap kami untuk boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Judul khotbah saya adalah Makna Kenaikan Yesus ke Sorga. Mari kita buka dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, saudara, ayat yang barusan kita baca menceritakan sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Pada waktu itu Tuhan ada di tengah-tengah para murid. Dan tiba-tiba setelah Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir, Yesus mulai terangkat naik ke sorga, saudara. Dan ada dua malaikat yang berkata kepada para murid-muridnya. Nah, untuk saudara bisa memahami situasi ini, saya sudah siapkan sebuah video, yaitu video animasi saudara, sehingga kita bisa mengerti dan punya gambaran tentang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? The Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Why are you men from Galilee standing here and looking up into the sky? Jesus has been taken to heaven, but he will come back in the same way that you have seen him go. Kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan bukan sekedar manusia biasa. Ada banyak nabi dan rasul di dunia ini, tapi ketika mereka mati, mereka tidak bangkit dan naik ke sorga. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia bukan sekedar nabi atau rasul atau manusia biasa, melainkan dia adalah Tuhan yang bangkit dan naik ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga berarti dia telah menyelesaikan seluruh tugasnya di bumi. Jika Yesus belum menyelesaikan tugasnya, maka dia tidak akan naik ke sorga. Ini juga mengajar kepada kita, jika kita punya tugas, maka kita harus menyelesaikan tugas kita. Ada banyak orang, saudaraku, semangatnya sangat luar biasa dalam memulai sesuatu, tapi mereka tidak menyelesaikannya. Kita belajar dari Yesus hari ini, jika kita punya tugas, maka kita juga harus menyelesaikannya seperti Yesus. Contohnya, saudara yang masih kuliah, saudara harus menyelesaikan kuliah saudara. Saudara yang punya pekerjaan, maka saudara juga harus menyelesaikan pekerjaannya. Dan khusus hari ini saya mau berkata buat setiap saudara yang masih kuliah, saya ingatkan saudara, walaupun sekarang kuliah secara online karena pandemi COVID-19, saudara tetap harus menyelesaikan kuliah saudara. Jangan jadi malas, lalu cuti kuliah, dan akhirnya dapat gelar MA, bukan Master of Arts saudara, tapi mahasiswa abadi. Nah, salah satu hal terpenting yang Yesus lakukan di dunia ini adalah memberitakan dan mengajarkan tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Di awal pelayanannya, Yesus memberitakan tentang kerajaan sorga. Mari kita lihat dalam Matius 3 ayat yang kedua. Dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus bicara tentang kerajaan sorga. Nah, ini adalah sebuah ajaran yang baru pada waktu itu, saudara. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka tidak paham tentang kerajaan sorga. Termasuk murid-murid Yesus. Itu sebabnya setelah Yesus bangkit, maka selama 40 hari, sebelum ia terangkat ke sorga, Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Supaya mereka semakin mengerti. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai.
Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit, saudara. Dan selama 40 hari Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna yang begitu besar bagi para murid dan juga bagi kita saat ini. Hari ini kita akan belajar ada 3 makna penting kenaikan Yesus bagi kita. Yang pertama, saudara, kenaikan Yesus ke sorga membuat sorga lebih nyata bagi murid-muridnya. Sebelumnya, apa yang Yesus sampaikan kepada para murid tentang sorga, itu adalah sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami oleh mereka. Bahkan sebelum naik ke sorga, Yesus berulang kali berbicara tentang kerajaan Allah. Namun para murid masih tetap berpikir tentang kerajaan Israel di dunia. Kisah Rasul 1 ayat 6 mencatat, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-murid masih belum jelas mengenai kerajaan sorga, saudara. Mereka masih memikirkan tentang kerajaan Israel di dunia. Mereka tidak mengerti tentang kerajaan sorga. Dan saat ini, saudara, kalau mau jujur, banyak juga orang Kristen yang tidak mengerti tentang sorga. Bahkan ada yang menganggap sorga itu cuma mitos atau fata morgana dan tidak real. Nah, Billy Graham pernah berkata bahwa setiap penginjil harus memberitakan bahwa sorga itu real atau nyata. Demikian pula dengan neraka yang adalah real dan juga nyata. Supaya setiap orang tidak hidup sembarangan. Dan mereka harus bertanggung jawab selama mereka hidup di dunia ini, saudara. Setiap orang yang percaya pada Yesus, ketika dia mati, maka dia akan masuk ke dalam kehidupan sorga. Tapi orang yang tidak percaya pada Yesus, mereka akan binasa di neraka untuk selama-lamanya. Nah, kembali kepada murid-murid, saudara. Awalnya mereka tidak mengerti tentang kerajaan sorga. Namun ketika mereka melihat Yesus terangkat ke sorga, pikiran mereka baru terbuka. Dan mereka mulai mengerti tentang apa yang Yesus katakan selama ini. Sehingga mereka begitu bersuka cita. Lukas 24 ayat 51 dan 52 mengatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Yesus naik ke surga. Dan mereka sadar bahwa sorga itu begitu nyata. Kesadaran mereka akan sorga yang begitu nyata membuat hidup mereka berubah, saudara. Mereka memiliki keyakinan yang teguh akan semua perkataan Yesus. Dan dengan kuasa Roh Kudus, mereka menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Nah, ini makna yang pertama, saudara. Makna yang kedua dari kenaikan Yesus ke sorga adalah kenaikan Yesus ke sorga membuat kita yakin sorga adalah rumah kita. Sebenarnya jauh sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah pernah memberitahu murid-murid yang maksud dari kenaikan ke sorga. Dan hari ini, Yesus pun mau memberitahu kepada kita semua. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 2-3, saudara. Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, yaitu Yesus pergi ke sorga. Untuk apa, saudara? Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kenaikan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena rumah kita ada di sorga. Satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa sorga yang sekarang sudah ada, itu adalah tempat di mana Allah tinggal. Tapi nanti rumah kita di sorga bukan yang itu, saudara. Dalam kitab Wahyu dituliskan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga. Nah, ini adalah sorga tempat Allah tinggal. Dikatakan dari sorga itu, turun kota Yerusalem baru. Nah, mendaratnya di mana, saudara? Yaitu di bumi baru dan langit baru. Jadi ada satu tempat, yaitu Yerusalem baru atau sorga. Inilah rumah kita nanti. Cuma memang semua diterjemahkan sebagai sorga, saudara. Tapi sorga yang dimaksud di sini adalah Yerusalem baru, di mana kita punya rumah nanti untuk tinggal di sana. Nah, sorga yang nanti kita tinggali, saudara, saat ini sedang dibangun atau dipersiapkan oleh Yesus untuk kita. Dan sorga itu begitu indah dan luar biasa. Dikatakan jalannya dari emas murni, dan temboknya dari batu permata. Dan di sana tidak perlu cahaya matahari atau bulan lagi. Karena kemuliaan Tuhan menerangi tempat itu. Dan Yesus sebagai terangnya.
Tempat kita di sorga itu begitu pasti. Yesus berjanji akan kembali menjemput kita jika rumah kita di sorga sudah selesai. Yang percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita, serta membawa kita ke sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali katakan amin dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, itu makna yang kedua, saudara. Kita lanjutkan. Makna yang ketiga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuat tujuan hidup kita menjadi jelas. Bukan di bumi, tetapi di sorga. Kenaikan Yesus ke sorga menyadarkan kita bahwa tujuan hidup kita bukan di bumi, tapi di sorga. Kita bukanlah warga negara dunia ini. Berulang kali Alkitab menggambarkan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Ada istilah-istilah yang dipakai dalam Alkitab dikatakan kita ini sebagai orang asing, pendatang, peziarah, pengunjung, dan musafir. Mazmur 119 ayat 19a berkata, "Aku ini orang asing di dunia." Firman Tuhan berkata bahwa kita ini cuma orang asing di dunia ini. Cuma pendatang, saudara. Jadi janganlah kita fokus hanya untuk yang di dunia ini. Mengejar kesenangan dan kenikmatan dunia. Karena itu semua hanya sementara. Saya mau katakan betapa singkatnya masa hidup kita di dunia ini. Jika dibandingkan dengan kehidupan di dalam sorga yang dijanjikan oleh Yesus. Mazmur 39 ayat 5 berkata, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Alkitab berkata bahwa umur manusia di bumi ini cuma 70 dan kalau kuat 80 tahun saja, saudara. Dan sisanya adalah penderitaan. Mulai sakit-sakitan, bengek, encok, dan lain sebagainya. Nah, tujuan kita di bumi adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk suatu kehidupan dalam kekekalan. Saya mengutip perkataan dari seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Rick Warren yang menulis buku Purpose Driven Life, saudara. Dikatakan bahwa hidup orang percaya seperti gladi resik di bumi ini sebelum memasuki hidup yang sesungguhnya di sorga. Dikatakan hidup kita di bumi adalah seperti gladi resik atau persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal di sorga. Saya bersyukur tema gereja kita bulan ini adalah The Origin. Salah satu origin kita yang terpenting, tapi paling sering kita lupakan adalah asal-usul kita dan rumah tujuan kita yang sesungguhnya. Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan di bumi sangatlah sementara, singkat, dan penuh kefanaan. Kita bukan warga negara dunia ini, tapi kita warga negara sorga. Rumah kita bukan di bumi, tapi di sorga. Oleh sebab itu, saudara, janganlah kita terlalu fokus untuk hidup yang di dunia ini. Karena itu semua singkat dan sementara. Tapi marilah kita mulai memikirkan perkara-perkara rohani. Saudara mulai melayani Tuhan dan sesama. Membantu pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang kesusahan di sekitar saudara. Ketika kita melakukan itu semua, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Firman Tuhan berkata, jangan kumpulkan harta di dunia, karena ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Tapi kumpulkanlah harta di sorga, karena ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan itulah harta yang kekal di sorga. Saya berdoa di ibadah kenaikan Yesus yang kita peringati hari ini, biarlah kita semua sebagai murid-murid Yesus, semakin menyadari bahwa sorga itu sungguh ada dan nyata. Dan setiap kita yakin dan percaya bahwa rumah kita ada di sorga. Serta kita dapat mengerti tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukan di bumi yang fana ini, tetapi di sorga yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh diingatkan Tuhan, untuk kami tetap percaya sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa sorga itu real, sorga itu nyata bagi kami Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa Yesus sudah menyediakan tempat bagi kami. Rumah kami ada di sorga. Dan kami percaya Tuhan, bahwa tujuan hidup kami bukan hanya di bumi ini yang sementara. Karena kami hanya sebagai pendatang, kami sebagai musafir di dunia ini. Tapi tujuan hidup kami adalah di sorga yang kekal. Biarlah kami Tuhan boleh fokus hidup kami kepada hal-hal, perkara-perkara rohani. Bukan hanya yang di bumi yang sementara yang fana, tapi kepada hal-hal rohani yang tidak kelihatan. Karena itulah yang kekal ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami semua tidak menyia-nyiakan kehidupan kami di bumi ini. Tapi kami mempersiapkan hidup kami dengan baik. Sebagai gladi resik untuk kami masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yaitu hidup di sorga yang kekal. Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan.
Kalau ada yang terikat, Tuhan lepaskan. Kalau ada yang punya masalah, pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar serta kemenangan untuk mereka semua. Sehingga kami semua tetap bangkit Tuhan. Iman kami tetap bangkit dan kami tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami yang sanggup menolong dan membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami ucap syukur untuk hadirat-Mu dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Indonesia boleh bangkit. Indonesia boleh pulih dari setiap krisis yang ada Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan dari pusat sampai daerah. Biar mereka dengan hikmat dari Tuhan dapat mengatur setiap apapun yang ada di Indonesia ini Tuhan. Sehingga Indonesia boleh keluar dari krisis dan Indonesia boleh bangkit kembali. Kami juga berdoa setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan berkati. Biar lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan dan percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai dan memberkati hidup kami. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari saudaraku yang di rumah, dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu. Mari kita terima bersama berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bersama kita katakan amin. Haleluya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. God bless you. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai